Oke, balik lagi di channel saya Mr. Yans. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Mr. Yans. Oke, kali ini saya sedang bersama rekan saya, senior saya. Dengan sama Bang? Umar Harahap. Channelnya apa Bang? Channel saya Police Workout. Bahas apa nih Bang? Enaknya Terserah, bahas apa? pokoknya membahas mengenai persiapan sebelum tes untuk tes TNI, Polri, dan kedinasan. Gitu Bang ya. Ya, Jadi saya akan mewawancarai senior saya. Jadi konten-konten di senior saya ini Anda bisa lihat, cek di Instagramnya atau di channel YouTube-nya. Jadi channel YouTube-nya senior saya ini mengenai tentang edukasi Bang ya, Iya, tentang edukasi. olahraga, tentang tes-tes TNI Polri atau kedinasan yang lainnya. Nah itu semua bisa dicek di channel YouTube. Police Workout. Saya di sini ingin bertanya Bang. Ya. Jadi kita sebagai Polri Bang, kita ini kan udah jadi nih Bang. Iya. Ya kan, mungkin kita udah lebih pengalaman Iya. daripada adik-adik kita yang baru mau daftar atau sedang berjuang Iya. untuk meraih cita-citanya Bang. Ya. Jadi sebenarnya syaratnya itu apa aja Bang untuk menjadi TNI Polri Bang khususnya? Persyaratan dari awal tuh tahapan tesnya itu ada apa aja Bang? Kalau persiapan tes ya, kalau dari saya sih sebenarnya itu ada hal mendasar dulu. Paling penting itu orangnya dulu. Orangnya Bang ya? Ya, maksudnya tuh dalam artian orangnya itu pengen tes beneran apa hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba, nanti hasilnya juga coba-coba. Yang paling penting itu adalah niat. Ini hal mendasar dulu dari diri dia sendiri ya. Yang penting dari diri kita Ya, sendiri, dari Bang, ya? diri dia dulu. Kemudian ya restu orang tua. Sebelum tes itu ya kalau bisa ya, kalau saya dulu di kampung itu membasuh kaki orang tua, ya minta maaf. Ya ibaratnya sama seperti Idul Fitri lah, kita maaf-maafan, minta direstukan supaya nanti perjalanan tesnya itu nanti gampang dan mudah. Paling penting tuh orang terdekat dulu minta restu dan niat diri dia dulu sendiri. Itu dari saya. Jadi kan kalau pengalaman saya nih Bang, jadi kawan-kawan saya itu ada, jadi dia daftar itu mereka cuma ikut-ikutan ini aja Bang. Jadi ikut-ikutan Nah, teman, Ya. terus kadang juga ada yang paksaan dari Ya, mungkin banyak keluarga, gitu. ya kan. Jadi seolah-olah itu dia mendaftar itu karena terpaksa gitu Bang, Ya. karena terpengaruh orang teman, bukan Ya. dari hati gitu Bang. Nah, Itu menurut Abang itu gimana Bang? kalau menurut saya itu ya, meskipun orang itu nanti lulus, ya meskipun ya saya percaya namanya dengan seleksi alam lah, ya. Nanti orang seperti itu biasanya nanti sengsara di saat dia di pendidikan. Coba. Dan bahkan nanti pendidikan itu ya bisa dibilang orang cengeng lah, menangis, mengeluh terus. Karena bukan karena niatnya dia, karena niat orang tuanya. Itu tadi. Terus ini Bang, saya mau tanya Bang, pengalaman Abang pribadi. Ya. Jadi kan Abang sekarang sebagai anggota Polri Bang, berdinas di Korbrimob pasukan Iya. Gegana, Satbantek. Iya. Terus Abang ini letting 19 tahun Iya. 2009. Iya. Jadi pengalaman Abang selama Abang mendaftar TNI Polri itu berapa kali Bang? Atau sekali jadi langsung Kalau- jadi atau pernah gagal? Pernah gagal 2 kali. Ya, pertama itu memang ya saya sih dari tes sebelumnya tuh bukan karena orang tua, karena niat sendiri. Cuman ya kita kan beda hoki atau nasib tiap orang Iya, ini ya. Ada yang orang itu habis tamat sekolah dia langsung lulus, berarti hokinya bagus, berarti orang itu bernasib baik di kalangan SMA. Ada juga mungkin disuruh gagal dulu nanti baru lulus. Nah kalau saya kebetulan tes yang ketiga baru lulus. Tes pertama itu saya gagal kalau nggak salah tuh di psikotes. Jadi tes pertama gagal di Iya. psikotes Bang. Tes Lalu kedua kalau nggak salah itu di akademik. yang akademik Bang. Nah yang ketiga ini saya lulus, cuma waktu itu tahun 2009 tidak ada akademik. Oh, 2009 Iya. jadi nggak ada akademik. Nggak ada waktu itu. Jadi Polri itu sering berubah peraturannya. Jadi waktu itu saya lulus. Nah tes pertama itu ya mungkin ya karena belum pernah namanya merasa gagal. Itu bukan, bisa dibilangnya kayak perempuan lah, kayak anak kecil nangis terus di rumah itu. Ya dari kegagalan itulah saya belajar dan berusaha lagi. Mungkin ya di usaha saya itu mungkin belum terlalu berusaha. Ada yang orang usaha tapi bisa dibilang itu usahanya masih biasa. Harus diusahakan lebih lagi di atas orang usaha, lebih lagi di atas orang lebih usaha lagi. Mungkin itu maunya Tuhan itu. Oh, ingat teman-teman. Jadi kita meraih cita-cita itu nggak gampang Bang ya. Iya nggak gampang. Kadang ada yang
kita meraih cita-cita mungkin dengan sekali daftar mereka langsung jadi. Iya. Karena nasibnya bagus Iya, bang. nasibnya bagus. Cuman kalau misalnya kayak saya nih bang, jadi Iya. saya ini daftar 4 kali bang. 4 kali. 4 kali, abang 3 kali. 3 kali. Saya 4 kali baru gagal. Jadi yang pertama Bintara. Coba ceritain juga nih gimana kisahnya. Jadi saya daftar Polri aja 4 kali bang, Ah. TNI 2 kali. Iya. Belum yang kedinasan yang lainnya, PLN, PJKI, terus kejaksaan, Iya. sipir. Iya. Jadi semua itu udah pernah saya tes semua bang, Iya. saya jalani. Cuman namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Mungkin di sini rezeki saya bang, Iya. jalan hidup saya mungkin di sini. Jadi saya pernah gagal itu 3 kali bang. Yang pertama itu saya gagal Pantohir 2012 bang. Lalu Itu sakitnya bukan main oh itu itu ya. bang Pantohir itu tinggal kliknya aja Iya. kan bang, udah terakhir aja kan, Depan mata. tinggal depan mata kan. Iya. Lalu saya gagal Pantohir. Terus yang kedua 2013 saya tes Bintara lagi bang. Jadi saya bukannya meningkat malah turun bang. Saya jadi gagal di akademik. Akademik. Jadi tes pertama di Pantohir, Iya. tes kedua malah di akademik. Iya. Lalu tes yang ketiga itu gagal di akademik lagi. Dan yang terakhir ya karena umur saya ini udah nggak cukup lagi bang Iya. untuk mendaftar Bintara lagi, dan saya memutuskan untuk ya daftar Tamtama Iya. gitu. Daripada saya harus, kalau pemikiran saya bang, Iya. daripada saya harus kuliah, lalu setelah saya kuliah Iya, betul. saya harus mencari pekerjaan yang lain, itu juga harus susah kan bang. Iya. Saya memutuskan untuk langsung menjadi anggota Polri. Ya, Oke. itulah makanya rezeki saya ya sekarang di sini. Ya bisa dibilang itu kalau setiap ada kesempatan tes ya, jangan menunggu hanya Polri aja ya. Iya, Ada Bang, kesempatan pembukaan apa, ya tes saja. Yang penting jadi abdi negara. Ya kan seperti itu kan. iya bang. Oh, kemudian ya ada lagi cerita ini sebenarnya adik saya itu kalau bisa dibilang itu 6 kali 6 kali itu tes apa aja bang? Polwan, CPNS, pokoknya banyak. Nah, yang keenam itu baru lulus di kejaksaan. Saya sih menekankan kepada adik saya, kalau misalnya di tes Polri atau di Polwan nggak lulus, berarti kan memang ada persyaratan tertentu yang kita tidak mencukupi Ya. di tes tersebut. Jangan berkecil hati. Hanya bukan gagal sebenarnya, tidak memenuhi syarat tes tertentu. Nah, bukan dalam artian tuh IQ kita tuh lemah, enggak. Ada mungkin persyaratan tertentu kayak seperti misalnya di tes Polri itu akademik 40%, 40%. kemudian Jadi ada persen-persenan apa? ya, kemudian psikotes 35% dan 25% jasmani. Nah, kali Polri kan seperti itu. Nah, mungkin ya kalau misalnya ada yang gagal mungkin tidak memenuhi syarat itu. Nah, semua tes apa yang ada. Mungkin nanti kalau di tes kejaksaan apa IPDN, Poltekim lulus, mana tahu ya kan. Semua tes, jangan hanya berpatokan, mungkin rezeki kita kan berbeda-beda jalurnya kan, nasib kita, hoki kita kan berbeda-beda. Mana tahu nanti jadinya IPDN, mana tahu jadinya Poltekim, semua dites, semua itu sama. Ya, jangan hanya pikirnya saya harus fokus satu aja padahal gitu bang ya. Semua ada kesempatan. Coba semua, Oh. jangan hanya Coba satu semua. aja. Coba semua. Semua profesi itu sebenarnya bagus. Ya, mana tahu nanti kita rezeki kita misalnya bukan di Polri, di TNI mungkin, atau di kejaksaan, atau di PDN, semua itu sama. Itu saja saran saya. Oke bro, jadi cukup sekian untuk video saya kali ini bersama senior saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ditunggu video-video misterian selanjutnya. Brigado.